Ini kan apa namanya mufasir di sini kan biografinya ya Bu ya. Nah, ini di sini tuh kenapa cuma ayahnya aja Ibu yang disebutkan? Kan dia kan di sini kan ditulis ya Ahmad Mustafa Al-Marogi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Terus ayahnya juga merupakan ulama besar yang cukup terkenal pada masanya kan. Nah, itu kenapa yang disebutkan ayahnya aja, Bu, gitu. Kenapa tidak dengan ibunya gitu? Oke, Kurnia, terima kasih. Ada lagi? Bu, saya Jelita izin bertanya. Jelita, silahkan. Mengenai tadi pembahasan yang paling pertama kan Ibu ngebahas ini nama pengarangnya Ahmad Mustafa Al-Marogi. Nah, beliau punya saudara Muhammad Mustafa Al-Marogi juga yang sama-sama memiliki kitab tafsir gitu ya. Apa nanti kita akan mengkaji juga dari kitab tafsir saudaranya Muhammad Al-Marogi itu? Terus perbedaannya gitu apa Bu sama yang kitabnya Ahmad Mustafa Al-Marogi ini? Oke. Terima kasih Bu. Oke, makasih Jelita. Yang lain? Tidak ada, cuma 2 nih. Oke, saya respon dulu kali ya sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Oke, pertanyaan dari Kurnia, biografi ya. Kenapa ayahnya saja? Kalau di tafsir wal mufassirun ya di Adz-Dzahabi dan juga di Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, memang tidak disebutkan sosok ibunya ya. Kalau di keduanya itu kan disebutkan ya, di Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum karya Al-Iyazi, di Adz-Dzahabi di At-Tafsir wal Mufassirun juga disebutkan ya untuk ayahnya ya, digambarkan sosok ayahnya. Tetapi memang tidak digambarkan sosok ibunya ya. Saya juga kurang begitu tahu ya kenapa seperti Al-Iyazi ataupun Adz-Dzahabi itu tidak menyebutkan sosok ibunya. Bisa jadi memang sosok ibunya tidak sepopuler ayahnya ya. Bisa jadi seperti itu. Itu kan hanya asumsi ya. Karena memang di kitab-kitab itu tidak disampaikan sosok ibunya ya. Ya samalah seperti misalnya si A misalnya ya. Emang dia itu anaknya siapa? Mungkin kalau misalnya anaknya, misalnya ya, karena sekarang saya contohkan ya, Menteri Sosial. Misalnya kan Ibu Risma ya, itu kan ibu ya. Ketika misalnya Ibu Risma itu punya anak, namanya si A misalnya ya. Emang si A itu anaknya siapa? Nah, untuk memudahkan itu kan, si A itu anaknya Ibu Risma Menteri Sosial. Kira-kira begitu ya. Jadi, menyandarkannya kepada yang populer, yang dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan. Atau misalnya, siapa ya? Atau yang terkenal ya, siapa lagi? Banyak ya, misalnya Pak Nasaruddin Umar misalnya ya, itu kan lebih populer Pak Nasarnya ketimbang istrinya. Jadi ketika ada anak beliau misalnya ditanya, atau orang lain menanyakan ya, emang dia itu siapa?
Atau misalnya anaknya Mahfud MD misalnya. Oh, dia anaknya Mahfud MD. Bukan kemudian disebutkan nama ibunya, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin sama juga ketika Ali Iyazi di dalam kitab Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, atau juga Az-Zahabi di dalam kitab Tafsir Al-Mufassirun, ya, At-Tafsir wal Mufassirun, itu beliau hanya menyandarkan ketokohan ayahnya, bisa jadi karena memang yang populer ya, yang menjadi tokoh menjadi tokoh agama ya, itu adalah sosok ayahnya yang kemudian tidak diperkenalkan sosok ibunya. Kira-kira begitu ya Kurnia ya. Tetapi ala kulli hal Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini memang dari background keluarga ulama ya. Jadi kalau kita melihat itu, beliau itu kan sebetulnya 8 bersaudara ya. Tetapi saya lupa ya nama-namanya itu. Ada Muhammad Mustafa Al-Maraghi, kakaknya ya. Ada juga Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada juga ada banyak gitu ya, ada 8. Saya lupa. Pokoknya selalu ada Mustafa Al-Maraghi, begitu ya. Sama halnya dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu juga anak-anaknya itu namanya apa sih? Kalau yang ini kan namanya Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Kalau anak-anaknya itu misalnya namanya Muhammad Aziz Al-Maraghi. Jadi di belakangnya itu ada Al-Maraghinya, gitu ya. Jadi kalau ayahnya itu kan namanya Mustafa Al-Maraghi. Mustafa kan ya, Al-Maraghi itu sebetulnya nama kota ya yang kemudian dinisbatkan. Berarti kan namanya Mustafa ya, Mustafa Al-Maraghi. Anak-anaknya namanya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Muhammad Mustafa Al-Maraghi gitu ya. Kemudian Abdul Aziz Mustafa Al-Maraghi. Begitu juga Ahmad Mustafa Al-Maraghi punya anak juga seperti itu ya. Muhammad Aziz. Jadi kalau saudaranya Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu Abdul Aziz, kalau anaknya Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu Muhammad Aziz. Muhammad Aziz Al-Maraghi dan seterusnya ya. Jadi memang agak mirip-mirip ya. Abdul Aziz itu berarti Pak D-nya, kira-kira begitu ya. Tetapi nama anaknya Ahmad Mustafa itu namanya Muhammad Aziz Al-Maraghi. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ya. Terlepas juga banyak ya yang namanya belakangnya Al-Maraghi itu tidak hanya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bukan hanya keluarga beliau ya, karena kan Al-Maraghi itu adalah nisbat nama kota ya, yang kemudian mungkin karena tradisi di sana itu seperti itu ya, seperti Imam Nawawi yang punya kitab tafsir Marah Labid ya, itu juga beliau kan yang kemudian stay di Mekah ya, itu kan jadi dikenalnya Nawawi Al-Bantani, kira-kira begitu ya. Mungkin memang tradisi sana ya, memberikan nama nisbat nama kota di belakangnya. At-Tabari itu kan dari Tabaristan, Az-Zamakhsyari dari Zamakhsyar, kira-kira begitu. Al-Khwarizmi dari Khwarizm dan seterusnya. Al-Bukhari itu juga dari Bukhara. Begitu Kurnia ya. Jadi memang bisa jadi memang yang populer itu ayahnya, sehingga tidak diperkenalkan sosok ibunya itu seperti apa. Terlebih lagi memang pada masa itu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kan perempuan hampir punya ruang yang sama ya dengan laki-laki. Misalnya ketika pemilihan DPR misalnya ya, penentuan siapa-siapa saja yang akan dicalonkan menjadi DPR. Di situ kan ada sekian persen ya, 30%. Saya kurang tahu berapa persennya ya. Artinya di situ perempuan itu diberikan ruang ya untuk era saat ini. Tetapi kan kalau di zaman dulu kan perempuan itu tidak diberikan hak yang sama ya, yang kemudian mungkin sosok perempuan itu jadinya tidak sepopuler laki-laki. Terlepas nanti kita juga belajar
kitab tafsir yang karyanya perempuan ya, yakni Bintu Syati. Nanti kita belajar tafsir bayannya Bintu Syati. Itu dari perempuan. Terlepas Bintu Syati itu juga cukup berdarah-darah ya untuk apa bisa sampai menyelesaikan sampai pendidikan S3 ya. Itu mulai dari SD itu beliau beneran dilarang ya. Ketika lulus dari sekolah bawah melanjutkan ke sanawiyah, jenjangnya kan beda ya. Itu juga pengajuan kepada ayahnya itu cukup berdarah-darah ya, sampai pada beliau mampu menyelesaikan pendidikannya ya. Jadi butuh perjuangan, kira-kira begitu ya untuk perempuan pada masa itu. Oke, saya lanjut pertanyaannya Jelita ya. Kalau di dalam Az-Zahabi karya At-Tafsir wal Mufassirun, beliau itu hanya menyebutkan begini. Jadi kakaknya itu punya kitab yang juga artinya begini, baik itu Ahmad maupun Muhammad itu sama-sama punya kitab tafsir. Ya. Muhammad Mustafa Al-Maraghi itu siapa? Beliau itu adalah Grand Syekh ya Al-Azhar. Jadi ulama juga ya. Jadi tidak kalah populernya dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, tetapi untuk tafsirnya itu lebih populeran tafsirnya Ahmad Mustafa, bukan yang Muhammad Mustafa. Oke, untuk kakaknya ini di Az-Zahabi itu, di tafsir itu, di At-Tafsir wal Mufassirun itu, beliau menyebutkan bahwa kakaknya itu hanya menulis 22 surat. Hanya 22 surat ya. Kalau Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu kan semuanya 114 surat ya. Semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu beliau tafsirkan. Tetapi kalau kakaknya itu hanya 22 surat. Dan itu pun oleh Az-Zahabi hanya menyebutkan 5 ya. Ada Al-Hujurat, ada Al-Asr, ada Al-Hadid, ada Al-Mulk gitu ya. Beliau hanya menyebutkan 5 dari 22 itu. Begitu Jelita. Tapi Az-Zahabi juga nggak menyebutkan ya nama kitabnya apa. Beliau hanya menyebutkan di dalam Muhammad itu hanya menafsirkan 22 surat di antaranya. Nah, beliau hanya sebutkan 5 itu. Al-Hadid, kemudian Al-Hujurat, Al-Mulk, Al-Asr, terus Luqman kalau tidak salah ya. Di kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Tidak menyebutkan judulnya apa ya. Oh, berarti nggak dari awal juga Bu ya? Kenapa? Nggak dari awal, nggak dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu. Berarti kayak ngacak. Tidak. Hanya surah-surah pilihan ya. Tapi alasan kenapa mengambil surah-surah itu juga tidak disampaikan ya. Mungkin, dan kita pun juga karena terbatas ya, kita kan hanya 13 materi ya. Jadi memang kitab-kitab tafsir yang kita kaji itu hanya kitab-kitab tafsir yang paling populer di masanya, kira-kira begitu ya. Jadi di masanya yang paling populer kita ambil satu, nanti generasi berikutnya yang paling populer kita ambil satu gitu ya. Apakah hanya 13 ini? Enggak ya, banyak sekali sebetulnya ya, ratusan bahkan ribuan kitab tafsir ya di era kontemporer. Cuma kita hanya mengambil yang populer-populer saja. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, Dek? Iya, ada lagi? Nur Anissa. Ya. Di dalam tafsir Al-Maraghi ini metode hanya ijmali aja ya Bu ya? Saya atau Nur Anissa ya yang putus-putus ya? Nur Anissa yang putus-putus loh. Kedengeran nggak suaranya ini? Nah, kedengeran Kak. Kedengeran. Nah, di dalam tafsir Al-Maraghi ini terdapat metode ijmali aja ya Bu ya?
atau ada dua, ijmali dan tahlili? Oke. Kalau berbicara metode, beliau masuk kategorinya tahlili ya. Tidak ada ijmali. Jadi beliau itu tahlili. Penjelasannya itu rinci ya. Terlepas tidak serinci Tantowi Johari, kemudian Muhammad Abduh, ataupun tafsir-tafsir sebelumnya ya. Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Jami'ul Bayan, At-Tabari. Meskipun tidak selengkap itu, tapi kitab tafsir Al-Maraghi itu masuk kategori tahlili. Kalau yang ijmali itu seperti tafsir apa deh? Yang dulu di pesantren? Tafsir Jalalain itu ijmali ya. Atau adik-adik pernah belajar tafsir, kalau orang Jawa misalnya di pesantren Jawa belajar tafsir Al-Ibris, karya Bisri Mustafa. Mustafa Bisri atau Bisri Mustafa, suka tertukar saya. Nah, itu juga ijmali ya. Jadi singkat-singkat saja, itu namanya ijmali. Tapi kalau Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini memang ada subbahasan yang al-makna al-jumali gitu ya. Itu sebetulnya bukan kemudian ini metodenya ijmali, bukan. Jadi beliau itu sebelum menjelaskan makna secara terperinci, beliau juga menjelaskan makna secara global dulu untuk memudahkan pemahaman ya. Secara globalnya dulu, baru kemudian menjelaskan secara terperincinya. Adik-adik mungkin kalau baca tafsir Kemenak itu agak mirip ya sistematikanya dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi setelah ayat kemudian menyebutkan makna kosakata, nanti setelah itu pengertian secara umum. Kalau nggak salah begitu istilahnya di Kemenak ya, pengertian secara umum, baru kemudian penafsiran secara terperinci. Sama dengan tafsir Al-Maraghi juga gitu ya, Syarhul Mufradat, Al-Ma'na Al-Jumali saya. Karena kan ini untuk masyarakat awam ya. Jadi karena untuk masyarakat awam atau masyarakat pemula yang ingin belajar tafsir, itu nanti mudah dipahami ya. Saya berikan contoh misalnya ya. Misalnya, mana ya? Oh ini nih, coba nih. Ini ya. Ini kan penjelasannya singkat beliau. Misalnya ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada mungkin dulu masih ingat tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan menjelaskannya rinci ya. Dia sebutkan hadis yang menjelaskan syajar itu apa? Syajaratul inab, syajaratul tin, syajaratul zaitun, dan syajarah-syajarah yang lain ya. Itu kan dijelaskan hadis-hadisnya ya. Kemudian juga ada yang diambil dari kisah Israiliyat ya. Yakni pohon itu adalah pohon di mana buahnya itu menjadi makanan para malaikat sehingga para malaikat itu menjadi kekal. Intinya gitu ya. Kisah Israiliyatnya itu yang kemudian nanti Ibnu Katsir memberikan penjelasan di bawah. Oke. Kalau Al-Maraghi itu simple gitu ya, singkat, tidak berpanjang kalam ya. Jadi beliau hanya menjelaskannya begini. Lam yubayyin lana rabbuna hadhihi syajarah. Di sini Allah tidak menjelaskan pohon apa.
Oleh sebab itu kita tidak mampu menentukan pohon apa itu, gitu ya. Berarti kita tidak mampu untuk menentukan ini pohon apa, karena memang tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas itu pohon apa. Oke, wali annal maksud, bahwa maksud daripada ayat ini itu sebetulnya bukan dalam rangka untuk menentukan ini pohon apa, gitu ya. Jadi ketika adik-adik membaca wala taqrabu syajarah, itu fokusnya itu jangan pohon apa ya kira-kira ya, bukan. Tetapi inti daripada ayat ini itu adalah larangan ya. Larangan yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu adalah merupakan ibtila ya, ujian. Jadi ayat ini itu stressingnya ya, titik tekannya itu adalah bagaimana Allah memberikan ujian kepada Adam sama Hawa, bukan kepada pohon apa kira-kira yang dilarang oleh Allah, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang kemudian kata Muhammad Abduh ya, kata Muhammad Abduh itu kenapa tafsir klasik itu banyak dimasuki kisah-kisah Israiliyat, karena fokus mereka itu ketika membaca kisah itu dari fokusnya itu di kisah itu sendiri gitu ya, bukan fokus di kisah itu sendiri, sehingga ketika kisah itu tidak lengkap informasinya, maka mereka akan berusaha mencari informasi di luar Al-Quran, kira-kira begitu ya. Maka akhirnya kemasukan kisah-kisah Israiliyat yang kemudian masuk pohon ini khuldi, itu kan dari kisah Israiliyat, ataupun yang lain ya, itu karena memaksakan informasi yang tidak ada di dalam Al-Quran, karena fokusnya itu kisah secara deskripsi kisah itu ya, berbeda dengan seperti Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya, mungkin juga sudah dipengaruhi oleh Muhammad Abduh ya. Jadi fokus mengkaji kisah, Al-Quran berbicara kisah itu tujuannya adalah untuk ibrah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu gitu ya. Di surah Yusuf kan begitu ya, apa ayatnya? Laqad kana fi qasasihim ibrah, kan begitu ya. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu sebagai ibrah. Bagaimana pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Nah, ini kan penjelasannya singkat ya. Tidak panjang lebar. Singkat tapi padat, kira-kira begitu. Ada lagi nih? Sudah cukup. Bu, saya mau bertanya. Oke, silahkan Latifah. Di latar belakang penulisan kitab Al-Maraghi ini, Bu, Imam Ahmad ini kan ingin menuliskan tafsir yang mudah dipahami gitu kan, Bu ya. Karena tafsir-tafsir yang lain itu udah dibumbui dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya kayak nahwu sorof, atau tauhid, atau balaghah kan, Bu. Nah, jadi untuk tafsir Al-Maraghi ini dia lebih condong kemana, Bu ya? Kayak keilmuannya. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, coba saya tampilkan ya. Oke, misalnya ini ya, tafsir ayat ya, ayat tentang penciptaan ya. Yang kemarin kita contohkan di Tantowi Johari ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Oke, coba beliau menjelaskan ya sih aspek ilmu pengetahuannya.
nahar. Artinya ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Oke. Di sini beliau sampaikan pergantian siang dan malam itu disebabkan keduanya ya. Itu karena ada perubahan fitul. Kemarin apa artinya? Garis lintang ya. Garis lintang dan garis bujur. Bikhtilafil aqtar. Jadi disebabkan perbedaan daerah dan negara juga ya. Jadi di sini beliau tetap menyebutkan ya. Jadi apakah ketika ayat-ayat kauniyah beliau tidak menjelaskan dari aspek ilmu pengetahuannya, beliau masih menjelaskan ya. Artinya pergantian siang dan malam itu karena ya adanya pergantian atau perubahan ya atau perbedaan ya. Itu antara garis lintang dan garis bujur. Yang makanya karena ada perbedaan itulah perbedaan tempat juga ya, perbedaan daerah ya. Atau yang kemarin di Tantowi Johari kan disebutkan ya. Apa kemarin? Apa ya? Saya lupa itu. Jadi matahari itu berjalan dari timur ke barat dan seterusnya ya, yang kemudian akhirnya terjadilah siang dan malam dan seterusnya. Jadi di sini Ahmad Mustafa Al-Maraghi pun juga menjelaskan hal yang sama ya, tetapi tidak rigid, tidak lengkap, tidak rinci. Beliau hanya menjelaskan cukup 2 baris saja ya. Setelah itu beliau menjelaskan bahwa itu bagian merupakan manfaat dan kemaslahatan ya untuk manusia, dan itu juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan seterusnya ya. Artinya apa? Di sini beliau mengaitkan dengan temuan ilmu pengetahuan bahwa pergantian siang dan malam itu adalah karena adanya perubahan pergantian antara garis lintang dan garis bujur. Tetapi hanya 2 baris, berbeda dengan Tantowi Johari ya yang menjelaskan secara rigid ya, secara rinci sampai pada hitungan-hitungannya ya. Kemarin kan setiap 360 derajat maka akan dan seterusnya ya. Itu kan dijelaskan secara rigid sama Tantowi Johari. Nah, itu tidak dilakukan oleh oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Begitu Latifah. Sama halnya ketika beliau menjelaskan kalau kisah tadi kan beliau langsung ya bahwa di sini Allah tidak menjelaskan pohon apa itu. Oleh sebab itu kita tidak mampu menentukannya karena tidak ada dalil yang qat'i. Kira-kira begitu ya. Tapi di sini stressingnya, titik tekannya itu adalah ibrah, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut, bukan pohon apa. Kira-kira begitu ya. Jadi langsung apa ya? Apa sih to the point gitu ya, langsung apa kandungan atau makna daripada ayat ini itu apa? Kira-kira begitu ya. Jadi nggak berlibet-libet. Sama halnya ketika berbicara ayat fikih misalnya. Ayat fikih. Sebentar. Oh iya ini tadi. Misalnya ya, ketika tentang qasar ya, ayat qasar itu wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Di sini beliau juga sampaikan fikihnya salatul qasri fis safar wa syartiha ya. Beliau menjelaskan suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas ya. Karena ada peringatan koneksi Anda buruk katanya begitu ya. Oke. Di sini beliau sampaikan sholatul qasri fi safar, bagaimana sih sholat qasar dalam perjalanan dan syarat-syaratnya. Oke, singkat cerita ya. Di sini beliau menyebutkan hadis-hadis ya. Singkat cerita beliau di sini menyampaikan bahwa menurut mazhab Hanafi itu qasar itu hukumnya wajib. Jadi kalau adik-adik melakukan perjalanan itu kalau menurut mazhab Hanafi itu wajib qasar. Wajib ya. Nggak boleh saya ingin jadi muslimah yang kafah deh meskipun perjalanan sholat yang tetap 4 rakaat misalnya ya. Nah kalau menurut mazhab Hanafi itu nggak boleh, wajib melakukan qasar.
Nah, beda halnya dengan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu boleh menyempurnakan ya, ajazul itmam. Jadi boleh 4 rakaat. Jadi hanya jamak saja, nggak usah qashar misalnya, karena saya ingin sholatnya lengkap, kira-kira begitu ya. Nah, di sini juga beliau sampaikan, kemudian beliau juga sampaikan wasyartul qasri, syarat-syarat orang boleh atau syarat-syarat orang itu boleh melakukan qashar di dalam perjalanan, atau orang itu boleh berbuka ya ketika bulan Ramadan, itu dengan catatan yang pertama, jarak perjalanannya itu harus 3 hari 3 malam. Apa ukurannya? Jalannya itu dengan menggunakan unta dan juga jalan kaki ya. Karena kan dulu kan ini ya, mereka itu kan kalau melakukan perjalanan itu kan kalau nggak pakai unta ya jalan kaki ya. Makanya ukurannya itu ya ukurannya menggunakan jalan kaki sama unta, kira-kira begitu. Artinya di sini beliau memberikan penjelasan ya, latifah ya. Nah, kitab tafsir beliau ini dikategorikan adabi ijtimai. Jadi mengkaji aspek bahasa, tapi juga beliau mengaitkan tafsir itu dikaitkan dengan sosial kemasyarakatan. Kira-kira begitu ya. Jadi menelaah aspek bahasanya, aspek teksnya, tetapi juga dikaitkan dengan aspek kemasyarakatan. Yaitu tadi memberikan contoh-contoh ya. Bagaimana beliau juga ketika menafsirkan min nafsi wahidah itu dengan turab ya. Jadi dari jenis yang sama. Jadi perempuan itu juga diciptakan dari debu, bukan dari tulang rusuk. Bisa jadi itu juga karena pengaruh dari Muhammad Abduh ya, karena Muhammad Abduh itu juga termasuk gurunya beliau di Al-Azhar. Begitu deh. Bu. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalau sudah tidak ada yang tanya lagi, kita cukupkan. Sudah? Kalau tadi nobar, habis ini kita makan bersama ya. Makan secara virtual. Sudah cukup? Insya Allah, Bu. Sudah Bu, insya Allah. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke. Karena juga kitab tafsir Al-Marawzi ini kan sudah populer ya di telinga adik-adik, karena memang mata kuliah lain juga pakai tafsir Al-Marawzi ya. Misalnya dulu tafsir akidah pakainya tafsir Al-Marawzi. Ya enggak? Gimana Bu? Atau tidak? Dulu selain mata kuliah ini pernah belajar tafsir Al-Marawzi juga? Secara Misalnya Qiraatul Kutub gitu ataupun yang lain? enggak, dulu Qiraatul Kutub makanya kitab ini Bu, Fathul Qorib ya? Ya nggak sih kalau nggak salah? Iya, Fathul Qorib. Iya. Pakainya Fathul Qorib ya. Iya. Cuman sepintas saja Bu tahu kalau ayat sudah Marogi. Oh, baru ya? Cuma sepintas tahu aja. Nanti adik-adik juga ketika kompre ya, nanti kan semester 8 itu ada kompre mata kuliah ya. Mata kuliahnya, semua mata kuliah yang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir ya. Semuanya ya adik-adik diuji itu.
Kemudian juga ada kompre baca kitab. Nah, ketika kompre baca kitab, itu yang dipakai adalah tafsir Al-Maraghi, karena memang yang paling sederhana ya di antara kitab-kitab tafsir yang lain. Tapi nggak ini ya, kenapa nggak ngambil tafsir Jalalain? Kalau tafsir Jalalain terlalu singkat, ya. Jadi kita biasanya pakai tafsir Al-Maraghi untuk kompre baca kitab ya. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Komprenya nanti semester 8 sih sebetulnya. Itu biasanya memakai kitab tafsir Al-Maraghi. Oh, ditentukan dari kampusnya kitab Al-Maraghi, Bu, tafsirnya. Untuk memudahkan saja sih sebetulnya ya. Nggak tahu nanti kalau ganti kepemimpinan ya. Kan tergantung pemimpinnya ya. Kalau periode kita itu dekan Pak Ulin itu habis 2022 ya. Nanti nggak tahu pimpinannya baru lagi apakah masih tetap tafsir Al-Maraghi ataupun apa. Tapi memang selama ini sih kita pakainya tafsir Al-Maraghi ya, karena di samping bahasanya mudah ya, ketimbang kitab-kitab tafsir yang lain ya, yang sama-sama tahlili tentunya. Begitu deh. Nanti kan ini adik-adik semester 5 ini nanti ketika semester 8 kan belum tentu kepemimpinannya masih sama ya. Karena kita habis 2022. Ya, tahun depan kita habis. Oke, ada lagi deh? Kalau tidak ada, ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga adik-adik juga selalu diberi kesehatan ya. Dan saya juga berharap ya, adik-adik terus semangat ya. Saya tidak bosan-bosannya ya, selalu pesannya itu sama, adik-adik harus semangat ya. Semangat belajar. Karena memang di usia kalian ini ya, harus betul-betul menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau sudah berkeluarga, kesibukannya udah nambah ya. Kalau adik-adik kan masih ya fokusnya kan belajar ya, maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya ya. Kalau kita yang sudah berkeluarga, ya sering kalinya mau baca, ekspektasinya itu harapannya itu bacanya 2 jam misalnya ya. Tapi realitanya baru setengah jam sudah ada kesibukan yang lain, kira-kira begitu ya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mumpung masih muda ya. Kekuatannya juga beda ya. Dulu saya itu ketika mahasiswa itu ngerjain atau apa ya, itu sampai larut malam itu kuat ya. Kalau sekarang itu jam 10, jam setengah 10 itu udah nggak kuat gitu ya. Jadi harus tidur dulu, baru nanti kebangun, baru bisa fokus lagi ya. Ya memang usia itu tidak membohongi ya. Kalau sudah tua, itu juga ya konsentrasinya itu sudah tidak seperti anak muda, kira-kira begitu ya. Jadi harapan saya adik-adik harus semangat ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baca, dan terus membaca ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat makan siang. Izin live ya. Baik, Bu. Ibu.